Episode 16, masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Dalam lanjutan, pernikahan Guntur. Sebelum dimulai kami minta bantuan untuk like, komen, bagikan serta subscribe, agar channel kami berkembang dan bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Hari ini aku menikah dengan Guntur. Kita menikah memang secara sembunyi-sembunyi karena hanya mengundang sebagian orang saja. Kamu tidak bisa menjauh dariku. Guntur berjalan menuju ke arah diriku dengan kesal. Apa yang dia inginkan sebelumnya? Aku berjalan menuju ke arah depan karena Guntur yang kini mencekal tanganku. Aku hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Guntur. Dia menggenggam tanganku dengan erat dan aku tidak bisa jauh dari dirinya. Ayo kita ke altar. Tidak bisa jauh dari dirinya karena dia sudah bisa menebak kalau aku akan kabur dari tempat ini. Padahal aku sudah menyuruh Fitri untuk membawaku kabur dari tempat ini, tapi semuanya gagal karena Andreas yang menghadangnya. Kenapa, Apa sekarang kamu merasa ngalah dariku? Tanya Guntur dengan seringai yang menyebalkan membuat aku kesal padanya. Guntur bisa saja melakukan sesuatu padaku, apalagi melihat dia yang menggunakan anak buah Alvis untuk mengawasiku agar tidak kabur dari pernikahan ini. Aku mengundang kedua orang tua kamu. Mataku langsung membulat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Guntur barusan. Kenapa dia malah mengundang bedebah itu? Kenapa kamu malah mengundang mereka? Tidak enak dong kalau kita menikah tapi tidak membawa ayahmu di sini. Sama saja bohong jika dia membawa ayah ke sini. Benci dengan pria yang memang meninggalkan ibu. Kenapa kamu tidak diskusi denganku dulu? Aku kesal padamu. Aku hanya menggelengkan kepalaku dengan sekilas. Guntur memberikan keputusan hanya semau dirinya saja. Aku kesal padanya yang memang tidak pernah peduli padaku. Sudah Cindy, turuti saja apa yang aku mau. Lagian ini demi kebaikan kamu juga. Aku tidak bisa melawan sama sekali mengatakan itu semuanya. Memang aku tahu apa yang ada di dalam pikiranku sekarang ini. Semuanya memberikan sesuatu yang membuat diriku tidak tahan dengan semuanya. Hingga tak lama kemudian, ada seorang pria paruh baya yang aku benci kini datang menghampiriku. Ayah tidak menyangka bisa melihat kamu akan menikah dengan seorang pengusaha muda. Aku langsung menatap tajam orang yang ada di hadapanku itu dengan sengit. Aku tahu dia bahagia karena aku mendapatkan pria kaya. Tidak ada yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja menyindir dirinya tapi pria paruh baya itu malah tertawa mendengar apa yang aku katakan. Apa menurutnya ini adalah hal yang lucu? Aku kesal karena pria itu sama sekali tidak peduli padaku. Entah apa yang dia inginkan sekarang ini. Aku jelas dia undang oleh calon menantuku yang baik hati ini. Aku hanya memutar bola mataku jengah pada Guntur. Kenapa pria itu harus mengundang dia datang ke sini? Ayah kamu yang akan mengantar kamu ke altar nanti. Aku akan menunggu kamu di depan. Sial, Guntur malah melepaskan genggaman tangannya dariku dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Aku kesal karena memang hanya ditinggal berdua dengan dirinya. Semuanya membuat aku kesal pada Guntur. Aku hanya terdiam berdua di sini. Semuanya membuat diriku canggung dan rasanya ingin segera pergi dari tempat ini. Aku tahu kamu pasti masih membenciku. Maafkan aku dengan kelakuanku di masa lalu. Apa aku tidak salah dengar bukan? Tidak semudah itu aku melupakan semuanya dengan baik. Masa lalu itu masih membuat luka mendalam pada diriku. Kesal padanya yang memang tidak pernah peduli padaku. Semudah itu kamu meminta maaf setelah membuat aku terlantar dulu? Aku hanya memutar bola mataku kesal dengan semuanya. Kenapa aku malah jadi seperti ini? Lebih baik aku segera pergi dari tempat ini agar semuanya menjadi aman. Aku tahu ini semuanya adalah salahku. Aku hanya memutar bola mataku dengan sangat sengit, berjalan dengan maju ke depan tanpa mau berdebat lagi dengan pria tua bangka itu. Sungguh aku kesal dengan semua yang terjadi. Aku tidak ingin membahasnya di hari pernikahanku, gumamku sekilas. Pria itu hanya menganggukkan lalu menggenggam tanganku menuju ke altar. Banyak tamu undangan yang datang ke tempat ini. Bahkan Renata dengan Alexa datang bersama dengan semuanya. Aku sudah merasa bahagia. Cindy, aku melihat ada orang yang memanggil namaku. Dia adalah Fitri. Wanita itu terlihat bahagia sekali dengan Andreas yang ada di sampingnya.
padahal aku kesal pada Fitri yang tidak berhasil membuat aku kabur dari pernikahan ini. Guntur sudah berdiri di depan dengan gagalnya, menunggu diriku yang akan datang menghampiri dirinya. Titip Cindy padamu, jaga dia dengan baik, jangan melakukan kesalahan seperti diriku. Tanpa sadar kini aku melihat ke arah samping dan di sana ada ayah yang mengatakan itu pada Guntur sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Ayo ke depan, ucap Guntur yang menyadarkan aku dari lamunanku. Sudah aku tebakan dengan dirinya yang memang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan berubah menjadi manis. Aku dan Guntur mengucapkan janji suci sehidup semati, tidak pernah aku bayangkan jika semuanya akan berubah menjadi begitu manis. Semua orang juga menyaksikan semuanya termasuk kedua orang tuanya Guntur yang memang seperti berharap padaku. Aku bisa menebaknya karena melihat Tante Sarah yang memang terus saja menatapku sembari memberikan aku kekuatan. Dia orang yang baik dan beruntung aku punya ibu mertua seperti dirinya. Sekarang aku sudah resmi menjadi istri dari Guntur. Tidak bisa aku bayangkan jika semuanya dengan mudah bisa terjadi. Aku tidak suka berkomitmen dengan menikah dan sekarang harus menikah dengan terpaksa hanya karena bayi yang saat ini aku kandung. Guntur melihat ke arahku sambil memiringkan wajahnya. Ini benar-benar gila menurutku. Apa yang akan dia lakukan padaku? Jangan bilang kalau dia akan. Aku langsung menggelengkan kepalaku ketika mengingat dia yang akan mendekatkan bibirnya padaku. Sial, aku tidak mungkin bisa menolaknya karena banyak orang yang memang menyaksikan ulah dari Guntur. Tiba-tiba aku merasakan sebuah sentuhan manis dari bibirnya yang bisa membuat diriku melayang tinggi. Sungguh aku tidak bisa membayangkan semuanya akan berubah menjadi manis. Cie romantis. Happy wedding. Aku hanya bisa melihat semua orang yang melihat ke arah kami dengan bahagia sambil bersorak dengan gembira melihat aku dan Guntur berdua menyatukan bibir satu sama lain. Kamu akan merasakannya, bisik Guntur yang kini melepaskan tautan bibirnya padaku. Banyak orang yang bersorak bahagia ketika aku yang kini sudah berhasil berteriak dengan manis. Aku sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan semuanya membuatku bahagia. Kamu membuatku malu, ketusku pada Guntur ketika melihat banyak tamu undangan yang melihat. Padahal Guntur hanya mengundang orang terdekatnya saja tapi yang datang malah banyak. Sekarang kamu sudah resmi jadi istriku Cindy, gumam Guntur yang tersenyum bahagia. Kita lihat apa yang bisa aku lakukan nanti pada Guntur. Kali ini memang dia yang menang tapi aku tidak akan membiarkan semuanya akan terjadi dengan mudah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku menjadi dekat dengan Guntur karena sepertinya dia sudah tahu dengan rencanaku yang akan pergi dari tempat ini. Ah, dia memang pria yang menyebalkan. Jangan mencoba untuk kabur dan sekarang kita menyalami para tamu undangan yang datang. Ah sial, aku tidak bisa kabur dari tempat ini. Memang apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Semuanya membuat aku jadi bingung dan entah harus melakukan apa. Bersambung ke episode berikutnya.